Asal-usul sound horeg, dari kampung jadi fenomena nasional. Suara sorakan terdengar dari kejauhan. Lampu-lampu kelap-kelip di bawah tenda biru. Musik berdentum keras, sampai daun pisang di pinggir jalan ikut bergetar. Di tengah keramaian itu, satu hal mencuri perhatian. Suara sound yang ngorok, pecah, tapi entah kenapa bikin goyang kepala. Itulah sound horeg. Hai sobat semua. Sebelum kita lanjut ke kisah seru ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasimu, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita unik, fakta menarik, dan sejarah budaya dari seluruh Indonesia. Karena di video kali ini, kita bakal bongkar kisah asal-usul sound horeg, dari yang dulu cuma hiburan kampung, sampai jadi fenomena nasional yang viral di TikTok, di jalanan, bahkan sampai ke event besar. Siap? Yuk kita mulai ceritanya. Bagian 1, awal mula dari kampung. Sound horeg bukanlah istilah baru bagi para pecinta musik jalanan, hajatan, dan pasar malam. Tapi, tahukah kamu kalau fenomena ini bermula dari kreativitas anak-anak kampung yang iseng? Ceritanya bermula di beberapa daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, sekitar tahun 2010-an. Saat itu, banyak anak muda di kampung-kampung mulai suka bikin sound system sendiri dari barang bekas, speaker rakitan, ampli bekas, dan kabel yang kadang nyambungnya aja asal hidup. Tujuannya sederhana, buat hiburan di hajatan, sunatan, dan pesta rakyat. Mereka nggak punya alat mahal, tapi semangatnya luar biasa. Yang penting bunyi keras. Begitu kira-kira prinsip mereka. Suara yang dihasilkan memang horeg. Bassnya kebanyakan, treble-nya nyaring, kadang vokalnya malah tenggelam. Tapi justru itu yang jadi ciri khas. Dari sinilah muncul istilah sound horeg, yang berasal dari kata horeg, bahasa Jawa yang berarti ngorok atau serak, menggambarkan suara speaker yang serak-serak banjir distorsi. Bagian 2, dari iseng jadi identitas. Awalnya, sound horeg dianggap kampungan. Banyak yang meremehkan, itu MAH sound murahan. Tapi buat anak-anak kampung, sound horeg adalah simbol semangat dan kebersamaan. Mereka rela urunan uang, bongkar pasang speaker, bahkan ngutang demi bikin sound system yang bisa mengguncang satu dusun. Malam minggu tiba, lapangan desa berubah jadi arena konser mini. Musik koplo, remix, dan dangdut koplo versi DJ lokal diputar keras-keras. Orang-orang datang dari desa sebelah, cuma buat nonton dan joget bareng. Sound horeg bukan cuma soal musik, ini tentang kebanggaan. Semakin pecah suaranya, semakin bangga si pemiliknya. Karena buat mereka, sound bukan cuma alat, tapi identitas anak lapangan. Bagian 3, teknologi sederhana, kreativitas luar biasa. Kalau kamu pernah lihat rakitan sound horeg, kamu bakal kagum. Speakernya kadang cuma hasil daur ulang dari salon rusak. Amplinya hasil bongkaran mobil. Dan mixernya buatan tangan dengan kabel nyeleneh. Tapi hasilnya? Gila. Bisa bikin gendang telinga bergetar. Inilah yang bikin sound horeg unik, teknologinya sederhana tapi kreatif. Tidak seperti sound mahal di konser besar, anak-anak kampung ini bermain dengan logika eksperimen. Kalau kabel ini disambung sini, bassnya makin nendang gak ya? Kalau pakai aki 2, suaranya makin pecah gak? Mereka belajar tanpa guru. Dari pengalaman, dari coba-coba, dan dari keseruan. Mereka bukan insinyur audio, tapi pionir budaya lokal digital. Bagian 4, era TikTok dan kebangkitan sound horeg. Tahun 2020-an, dunia berubah. Pandemi datang, orang-orang banyak di rumah. Tapi di dunia digital, budaya kampung justru menemukan panggungnya. TikTok mulai dipenuhi video-video sound horeg remix, dengan tulisan sound horeg paling pedes. Remix angin sepai-sepai tapi bassnya jahat banget. Anak muda di kota pun ikut-ikutan. Fenomena ini viral, bukan cuma di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Banyak DJ lokal seperti DJ Opus, DJ Bajang, dan DJ Basreng mulai pakai gaya sound horeg dalam remix mereka. Bassnya nendang, treble-nya nyelekit, tapi bikin candu. Orang-orang mulai sadar. Sound horeg bukan sekadar suara pecah, tapi genre baru musik rakyat digital. Bagian 5, asal nama horeg yang ikonik. Nah, banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih disebut horeg? Ada dua versi cerita yang beredar. Versi pertama, horeg berasal dari suara speaker yang serak-serak pecah, seperti orang ngorok,
ngorok horeg. Versi kedua, katanya dulu ada anak kampung yang bilang, suara sound emu horeg, bro. Maksudnya, pecah banget, tapi dari situlah kata itu nyangkut dan jadi istilah umum. Apapun versinya, yang jelas istilah horeg kini sudah melekat kuat. Dari yang dulu cuma lelucon antar teman, sekarang jadi nama khas yang dikenal seluruh Indonesia. Bagian 6, sound horeg dan budaya hajatan. Kalau kamu pernah datang ke hajatan di desa, kamu pasti tahu rasanya. Begitu MC teriak, selamat datang di resepsi. Musik langsung duk-duk-duk. Speaker getar, gelas-gelas di meja ikut menari. Dan anak kecil di pangkuan ibunya langsung tutup telinga sambil ketawa. Inilah suasana khas Indonesia, yang gak bisa kamu temuin di konser manapun. Sound horeg jadi bagian penting dari budaya hajatan. Musik rakyat yang hidup di tengah masyarakat kecil. Mereka gak butuh lighting mewah atau panggung besar. Yang penting, suasana ramai, musik keras, dan semua orang senang. Bagian 7, dari kampung ke kota. Fenomena ini gak berhenti di desa. Anak-anak kota mulai penasaran. Mereka bikin konten, battle sound horeg, lomba siapa yang paling pedes bassnya. Di YouTube, muncul channel-channel yang khusus ngebahas tutorial bikin sound horeg rakitan. Mulai dari cara setting ampli, equalizer, sampai cara bikin subwoofer ngorok kayak di kampung. Sampai akhirnya, sound horeg jadi gaya musik urban. Dipakai di kafe, di karmit, di konten motor, bahkan di event EDM lokal. Siapa sangka? Dari lapangan hajatan, kini suara ngorok itu mengguncang klub dan festival. Bagian 8, sound horeg sebagai simbol rakyat kecil. Kalau dilihat lebih dalam, sound horeg itu lebih dari sekadar musik. Ia adalah simbol perjuangan rakyat kecil yang kreatif dan pantang menyerah. Mereka gak punya akses ke alat canggih, tapi mereka punya semangat. Sound horeg adalah bentuk ekspresi. Kami juga bisa bersenang-senang dengan cara kami sendiri. Dalam setiap dentuman bassnya, ada cerita tentang gotong royong. Tentang tawa malam minggu di lapangan desa. Dan tentang rasa bangga punya karya dari nol. Sound horeg adalah suara kejujuran, suara rakyat yang apa adanya. Bagian 9, dari lokal ke nasional. Tahun 2023-2025, istilah sound horeg makin booming. Bukan cuma di TikTok, tapi juga di Spotify, YouTube, dan event musik jalanan. DJ dan kreator mulai menggabungkan sound horeg dengan genre lain. Horeg X Koplo, Horeg X Remix Bali, Horeg X Funkot, bahkan Horeg X EDM. Fenomena ini bikin produsen alat musik lokal ikut berkembang. Speaker rakitan lokal laku keras, karena semua orang pengen punya suara horegnya sendiri. Media pun mulai menulis tentangnya. Sound horeg disebut sebagai transformasi budaya rakyat digital Indonesia. Suatu hal yang dulu dianggap kampungan, kini jadi ikon nasional. Bagian 10, filosofi di balik suara pecah. Menariknya, kalau kita renungkan, suara pecah dari sound horeg punya filosofi mendalam. Suara itu menggambarkan kehidupan rakyat kecil, keras, kasar, tapi jujur. Tidak sempurna, tapi nyata. Tidak mewah, tapi hidup. Tidak stabil, tapi menggugah. Itulah kenapa banyak orang justru merasa dekat dengan sound horeg. Karena ia bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kegembiraan dalam kekurangan. Bagian 11, sound horeg dan generasi muda. Sekarang, anak-anak muda gak malu lagi dibilang sound horeg. Justru mereka bangga. Karena di balik suara pecah itu, ada identitas dan sejarah. Remaja di kota pun mulai pakai istilah horeg buat lucu-lucuan. Wah, playlist lo horeg banget bro. Bassnya horeg tapi enak cuy. Dari yang dulu ejekan, kini berubah jadi pujian. Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya rakyat bisa mengubah persepsi bangsa. Bagian 12, dari tenda hajatan ke dunia digital. Kini sound horeg gak cuma hidup di lapangan hajatan. Ia sudah berpindah ke dunia digital, ke TikTok, Reels, dan YouTube Shorts. Bahkan beberapa produser profesional mulai membuat sample pack khusus, horeg style bass. Artinya, suara khas kampung kini masuk studio rekaman modern. Dari tenda biru ke dunia global. Itulah perjalanan luar biasa sound horeg. Penutup suara kampung yang menggema ke Nusantara. Dan begitulah,
sobat semua. Dari kampung kecil, dari tangan-tangan kreatif anak muda yang cuma ingin bersenang-senang, lahirlah sesuatu yang kini jadi kebanggaan Indonesia, Saun Horeg. Suara yang dulu dianggap pecah, kini menyatukan jutaan telinga. Suara yang dulu cuma hiburan hajatan, kini jadi simbol budaya rakyat digital. Jadi, kalau kamu dengar suara bass ngorok di kejauhan, jangan langsung nyinyir. Ingatlah, di balik itu ada semangat, tawa, dan kerja keras orang-orang sederhana. Karena Saun Horeg bukan cuma musik. Itu suara kehidupan rakyat yang gak pernah padam. Kalau kamu bangga dengan kreativitas anak bangsa, klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Biar makin banyak yang tahu. Kalau dari kampung pun, bisa lahir suara yang mengguncang dunia. Dari kampung kecil, lahir suara yang mengguncang Nusantara. Inilah Saun Horeg.